Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam channel Biar Jono dalam pembahasan seputar budidaya ikan lele. Segala sesuatu yang saya uraikan di dalam channel ini berdasarkan pengalaman dan praktek saya dalam budidaya ikan lele. Saya termasuk peternak yang kolot karena saya tidak menggunakan alat-alat teknologi yang ada pada saat ini. Semua berdasarkan pengalaman dan keadaan yang saya alami. Di dalam membudidayakan ikan lele, saya tidak pernah menggunakan obat-obatan kimia, termasuk obat-obat lele yang dijual di pasaran, karena di dalam prinsip saya bahwa ikan lele itu mempunyai kemampuan imunitas yang tinggi, sehingga apabila ada penyakit yang datang, sebenarnya lele itu akan mampu untuk menangkal penyakit tersebut. Yang perlu dipahami, diketahui adalah bahwa imunitas itu akan muncul pada saat tertentu dalam kondisi lele itu. Untuk itu kita harus memahami bagaimana cara imunitas lele itu bisa muncul. Berdasarkan pengalaman saya, penyakit lele itu akan datang apabila kondisi air yang tidak stabil. Maksudnya kondisi air yang berubah secara tiba-tiba ataupun perubahan secara perlahan, akan tetapi tidak bisa diikuti oleh perkembangan daya imunitas lele itu sendiri. Jadi kita harus memahami kondisi air yang ada di kolam budidaya lele kita. Air mana yang paling bagus untuk lele dan air mana yang bisa untuk atau bisa menyebabkan lele itu sakit ataupun dapat munculnya bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan lele itu sakit. Jadi air adalah faktor utama dalam keberlangsungan hidup lele. Di dalam kolam budidaya ikan lele saya menerapkan sistem
air yang terbatas. Maksudnya saya tidak pernah mengganti air dalam kolam ataupun mengurangi lalu menambah. Akan tetapi air itu saya buat stabil, sestabil mungkin. Saya akan menambah air apabila kondisi air sudah turun, artinya berkurang. Ataupun saya akan menambah air apabila keadaan sangat diperlukan. Sangat diperlukan, misalnya air yang sudah sangat rusak ataupun air yang menurut saya sudah tidak layak untuk lele. Air yang tidak layak untuk lele biasanya berbau menyengat seperti kotoran, terus berwarna hitam, di dalam kolam budidaya lele saya biasanya air itu berwarna coklat kemerah-merahan. Akan tetapi apabila terjadi sesuatu, misalnya air itu berubah menjadi hitam, coklat menuju hitam, biasanya lele itu akan bergerombol. Dan tidak aktif. Jika air kolam seperti ini, air masih hijau, agak kebiru-biruan, air masih bagus. Masalahnya ini ikan baru masuk sekitar 2 minggu. Jadi perubahan air belum begitu terlihat. Bakteri baik lactobacillus yang dimasukkan belum bisa mempengaruhi keadaan air. Jika kondisi air dalam kolam berwarna coklat seperti ini, coklat agak kemerah-merahan, pertanda air bagus, bakteri lactobacillus bekerja dengan baik sehingga air tetap jernih dan berwarna coklat menuju kemerah-merahan. Jika kondisi air seperti ini berwarna coklat abu-abu, ini adalah warna air perubahan dari hijau menuju coklat. Nah, dalam kondisi ini air bisa berubah setiap saat. Apabila bakteri lactobacillus yang kita masukkan tiap hari itu bekerja dengan baik, maka nanti akhirnya akan berubah menjadi coklat. Apabila nanti bakteri kita tidak berhasil, maka air akan berubah menjadi hitam dan akan berbau menyengat. Seperti ini teman-teman, air yang
agak kehitam-hitaman, akan tetapi air ini masih bagus, masih jernih. Tapi kita harus waspada dengan keadaan air seperti ini. Kita tetap harus berusaha memasukkan bakteri setiap harinya. Untuk yang kolam ini air juga bagus, coklat menuju kemerah-merahan. Alhamdulillah hari ini kondisi air dalam kolam budidaya lele saya dalam kondisi bagus. Perlu saya sampaikan, bila nanti kawan-kawan, teman-teman yang menyukai channel saya ini, apabila kondisi air dalam keadaan hitam, sangat berbau, menyengat, Anda harus berhati-hati dalam pemberian pakan lele. Sebaiknya pemberian pakan lele dikurangi. Kalau perlu diberikan puasa untuk tidak diberi makan, agar imunitas lele bisa muncul. Di samping itu, peningkatan basa dalam air kolam bisa stabil, sehingga memberikan waktu kepada lele untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bagi teman-teman, kawan-kawan yang menyukai channel Wiharjono Jono ini, yang membahas seputar budidaya ikan lele, harap subscribe dan menekan tombol loncengnya, karena saya akan mengupdate setiap hari perkembangan lele saya, sehingga bagi kawan-kawan bisa menjadi perbandingan. Tidak perlu mencontoh, tapi bisa untuk perbandingan. Terima kasih atas waktunya untuk melihat channel YouTube ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.